وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman sekalian, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, melimpahkan berkah, nikmat, rahmat, ilmu, hidayah kepada kita semua. Jamaah sekalian, satu hal yang patut untuk senantiasa kita renungkan dan kita benar-benar memperhitungkan adalah kehidupan dunia kita ini yang teramat singkat, dengan resiko kehidupan yang abadi. Dunia ini sangat singkat, akan berakhir kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Kalau sudah tiba waktunya, tidak ada kesempatan untuk menunda sesaat pun. Setelah itu kita akan memasuki kehidupan yang abadi, selamanya tanpa batas, yang pada akhirnya nanti manusia itu hanya akan berada di antara salah satu dari dua kondisi yang sangat ekstrim. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, setelah kematian, sampai nanti finishnya, ujungnya nanti hanya salah satu dari dua kondisi. Apakah dimasukkan ke dalam surga, merasakan kebahagiaan abadi selamanya tanpa batas, atau dimasukkan ke dalam neraka, menderita abadi selamanya tanpa batas. Sehingga waktu yang teramat singkat di dalam kehidupan dunia ini harus benar-benar kita perhitungkan, karena semuanya akan berdampak pada kehidupan yang abadi. Di dalam surat Al-Mu'minun 112 sampai 114 Allah berfirman, Qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin, qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ayat ini merupakan percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan dunia. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi ini melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi apa yang kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini mungkin terasa lama, terasa berbagai macam kesibukannya. Tetapi begitu manusia mati dan melihat kehidupan yang baru setelah kematiannya, maka dia sampai pada kesimpulan bahwa ternyata yang dialami dalam kehidupan dunia itu kehidupan yang sangat singkat, hanya sehari, setengah hari, atau bahkan sesaat saja. Semua penderitaan dalam kehidupan dunia itu penderitaan yang sangat singkat. Semua kesenangan di dalam kehidupan dunia itu juga kesenangan yang teramat singkat. Sehingga kita harus benar-benar memahami persoalan ini. Ya, kita adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kita tidak akan pernah bisa memahami dengan baik apa hakikat kehidupan dunia ini kalau kita tidak memahami apa hakikat kehidupan sesudah mati. Kita tidak akan pernah bisa baik di dalam kehidupan dunia kalau kita itu tidak beriman kepada kehidupan sesudah mati. Jadi manusia itu hidup dua kali. Tidak benar kalau ada yang mengatakan ya hidup itu cuma sekali, nikmatilah. Tidak begitu ya. Hidup itu dua kali, kehidupan dunia dan kehidupan sesudah
mati. Kehidupan sesudah mati itu sepenuhnya akibat dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga inilah yang harus benar-benar kita perhitungkan. Maka menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan akibatnya akan abadi, seluruh waktu, kesempatan apa yang kita miliki ini sejatinya seharusnya sepenuhnya untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi selamanya tanpa batas. Maka hendaknya kita menjadikan kehidupan dunia itu sebagai kehidupan untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kalau kita itu menempuh perjalanan, mungkin mau pergi selama sehari, maka kita mempersiapkan bekal itu ya minimal untuk kebutuhan sehari. Kalau kita mau pergi sepekan, kita siapkan bekal untuk perjalanan selama sepekan. Kalau kita mau pergi sebulan, maka kita siapkan bekal selama sebulan. Kalau kita ini kekurangan bekal, maka itu pasti akan menyusahkan di dalam perjalanan. Nah, tetapi jemaah sekalian dirahmati Allah, salah di dalam memilih bekal itu akan memberatkan perjalanan. Kalau bekalnya kurang ya kita susah. Tetapi yang lebih susah lagi kalau kita itu salah membawa bekal. Mau pergi selama sebulan, kita berpikir kita kan perlu makan, maka bawa beras, bawa kompor, bawa rice cooker misalnya. Kita kan perlu tidur, bawa kasur. Kita kan perlu nyuci baju, bawa mesin cuci misalnya. Semua dibawa. Maka apa yang kita anggap sebagai bekal itu bisa jadi sebenarnya adalah sesuatu yang akan memberatkan perjalanan kita. Demikian juga dengan perjalanan ke akhirat, berbeda dengan perjalanan dalam kehidupan dunia. Ini perjalanan yang tidak akan pernah pulang kembali ke dunia. Sehingga seluruh hidup kita itu seharusnya adalah dalam rangka untuk mempersiapkan perjalanan abadi yang kita tidak pernah pulang kembali. Dan jangan sampai nanti kita di akhirat itu membawa beban-beban yang memberatkan perjalanan kita itu. Jangan sampai kita itu mati, urusan kita itu dalam kehidupan dunia ini membebani. Harta yang kita miliki itu bukan meringankan, tetapi justru nanti akan membebani. Ya, maka kita benar-benar bisa memilih bekal terbaik untuk perjalanan kehidupan akhirat nanti. Harta yang kita miliki di dalam kehidupan dunia itu adalah harta yang akan meringankan perjalanan. Kendaraan kita di dunia tidak kita bawa mati, tetapi bagaimana kendaraan yang kita miliki di dunia itu juga akan menjadi kendaraan yang akan mempercepat perjalanan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita tinggal di dunia itu juga harta yang akan meringankan kita nanti di akhirat. Keluarga yang kita tinggal di dunia itu juga mereka yang akan meringankan perjalanan kita itu nanti di akhirat. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita itu terlambat, ya, terlambat di dalam melakukan persiapan. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan sampai kita itu terlambat. Ini kalimat penyesalan. Ya, kalimat penyesalan dari orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan dunia dan dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Pada saat itu sudah tidak mungkin lagi bisa dilakukan. Ya, bagi orang-orang kafir maka ini keputusasaan yang luar biasa. Ya, penyesalan yang sebenar-benarnya penyesalan yang sudah tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Penyesalan yang sama sekali tidak bermanfaat. Ya, kalau di dunia orang menyesal itu bermanfaat. Menyesal kenapa saya tidak sholat jamaah dari dulu ya. Menyesal kenapa dulu saya tidak belajar ya. Menyesal kenapa saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ketika masih di dunia itu banyak manfaatnya. Jadi penyesalan di dalam kehidupan dunia itu penyesalan yang bermanfaat, bisa merubah orang menjadi lebih baik. Nah, ini berbeda dengan orang yang sudah mati, menyesal yang sama sekali tidak berguna. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman itu masih ada peluang. Ya, masih ada peluang. Setelah kematiannya itu masih ada harapan, masih ada peluang, masih ada yang bisa menyelamatkannya, masih ada yang bisa menolongnya. Apabila seseorang telah mengetahui bahwa kematian akan menghentikan amalnya, maka ia akan beramal dalam hidupnya dengan amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah ia mati. Ini perkataan dari Ibnul Jauzi, ya, seorang ulama setelah tabi'in. Ini ulama yang berbeda dari yang kita kenal yang lain. Ada yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi itu ulama yang hidup sebelumnya. Ya. Jadi bagi orang-orang beriman itu masih ada harapan. Ya. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara hal yang penting kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita nanti mati, kita sudah tidak bisa beramal lagi. Tetapi apa yang kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia ketika kita masih hidup, itu masih bisa memberikan kebaikan bagi kita ketika kita sudah tidak mungkin bisa beramal lagi. Sehingga ada amalan-amalan itu yang abadi. Ya, bagaimana nanti kita itu mati, tapi amalan kita itu tetap abadi. Kita tetap akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang pernah kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab atau catatan amal yang nyata. Jadi ada dua hal yang akan menjadi bekal kita nanti ketika kita di akhirat.
Yang pertama adalah amal-amal yang kita lakukan sendiri. Yang kedua adalah bekas-bekas dari amal yang kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia. Jadi bagi orang-orang beriman itu, dia ada kesempatan untuk tetap mendapatkan kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan yang sudah terputus dengan kematian, yaitu kebaikan yang kita lakukan, ya. Yang kedua, kebaikan yang akan terus mengalir, yaitu bekas-bekas, apa istilah yang lebih tepatnya, warisan kebaikan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Apa saja yang akan abadi? Sebenarnya jamaah sekalian dirahmati Allah, semua amal yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia itu bisa menjadi amalan yang abadi. Yang populer di masyarakat itu, ketika seseorang itu menemui kematiannya, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. 3 hal ini sebenarnya bukan untuk membatasi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan pelajaran kepada para sahabat itu kadang menyebut 3, kadang menyebut 2, kadang menyebut 7. Ketika bertemu dengan sahabat yang satu, beliau mengatakan apa amal terbaik dengan amalan tertentu. Bertemu dengan sahabat Nabi yang lain, menyebutkan amalan yang berbeda. Ya, berbeda yang ditemui oleh Nabi, berbeda kondisi umat. Rasulullah itu kadang menyebutkan hal yang berbeda. 3 itu bukan untuk membatasi bahwa amal itu hanya itu saja. Bahkan di dalam hadis ini, semua amal itu bisa menjadi amalan yang abadi. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita itu di dalam kehidupan dunia ini membuat sunnah yang baik, sunnah hasanah, tradisi yang baik, kebiasaan yang baik, contoh yang baik, maka kalau kebaikan yang kita lakukan itu kemudian menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka setiap orang yang mencontoh kebaikan yang kita contohkan itu, yang kita mulai itu, akan mendapatkan pahala. Demikian juga kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Jamaah sekalian, kalau kita itu melakukan satu amal, kita lakukan sendiri, maka kita hanya bisa melakukan satu. Tetapi kalau amalan kita itu diikuti oleh banyak orang, maka kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kita itu. Ya, maka hendaknya di dalam kehidupan ini kita itu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu ya menarik, menginspirasi, membuat orang mengikutinya. Sebaliknya, siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi sebaliknya, kalau seseorang itu melakukan satu perbuatan buruk,
dan itu menginspirasi, menjadi contoh sehingga orang mengikutinya, maka setiap orang yang mengikutinya mendapatkan dosa, dan orang yang memulainya mendapatkan dosa dari setiap orang yang melakukannya. Jadi ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Maka di dalam kehidupan hendaknya kita itu memulai satu yang baik, jangan sampai kita itu memulai sesuatu yang buruk. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap pembunuhan yang terjadi di dalam kehidupan dunia karena kezaliman, maka anak Adam yang bernama Qabil itu mendapatkan bagian dari dosanya. Jadi semua pembunuhan di dunia itu akan mengirimkan dosa kepada Qabil. Kenapa? Karena sebelum Qabil melakukan pembunuhan, belum pernah terjadi pembunuhan. Jadi kalau ada seseorang membunuh orang lain dengan kezaliman, ada yang membunuh itu karena memang perintah syariat. Contoh, di dalam peperangan memang harus membunuh. Kalau dalam peperangan tidak membunuh itu gimana? Ada orang-orang yang harus dihukum mati, itu menjalankan perintah syariat. Tetapi membunuh orang lain tanpa hak, sebagaimana dilakukan oleh Qabil membunuh saudaranya, maka setiap pembunuhan di dunia itu ada bagian dosa yang diterima oleh Qabil. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ya kita bisa melihat di dalam kehidupan ini apa yang kita berbuat baik kemudian diikuti banyak orang. Maka bersyukurlah, pikirkan ya apa yang kira-kira yang bisa saya lakukan menginspirasi banyak orang. Sekarang ini misalnya di mana-mana, di kota, di desa, di pusat, di daerah, habis Jumatan itu ada makan, ada yang bersedekah makanan. Tidak tahu dulu siapa yang memulainya. Ini kan tradisi yang baik, ya. Jumat berkah, bersedekah makanan kepada orang. Saya lihat di hari tertentu itu di Jalan Kali Mulya, itu ada yang memberi makan kepada ojol, ya, driver ojol itu. Di Malang itu ada rumah makan gratis yang dibuka dari jam 10 sampai jam 12. Ya, ada orang-orang yang menginspirasi untuk memberi makan kepada orang lain. Maka inspiratornya ini akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Termasuk di Puri Insani 1 ini. Siapa dulu yang memulai kebaikan ini? Ada pengajian garasi misalnya, itu yang inisiatornya, yang memulai, ya itu akan mendapatkan pahala terus-menerus dari amalan orang-orang yang mengikutinya. Tetapi kalau yang dilakukan itu keburukan, maka orang yang memulai keburukan itu akan mendapatkan keburukan dari orang-orang yang mengikutinya. Yang memulai korupsi itu siapa? Maka itu bahaya sekali itu. Ya. Yang di beberapa daerah di Jawa Timur itu ada tradisi sholat tarawih super cepat, 7 menit 23 rakaat, dan diikuti orang sampai sekarang. Ketika ada ulama yang mengingatkan, mereka mengatakan ini tradisi nenek moyang, maka yang memulai tradisi itu akan terus-menerus mendapatkan keburukan dari orang-orang yang mengikutinya. Sekarang itu ramai soundhorek. Soundhorek itu Pak, di sekitar rumah saya itu luar biasa. Jarak 2 km itu. Suaranya itu bisa membuat pintu rumah itu bergetar. Bukan cuma kaca yang bergetar, pintu rumah bergetar. Dan luar biasa itu kerusakannya. Ya, siapa yang memulai tradisi itu luar biasa, itu tanggung jawabnya nanti di akhirat.
maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan amalan yang abadi, ya, dengan mencontohkan, memulai tradisi yang baik. Bagaimana caranya? Ya sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Misalnya kita di kantor bisa menciptakan satu sistem manajemen misalnya yang baik, yang jujur, yang memungkinkan orang bisa berbuat kebaikan. Maka sistem yang kita ciptakan ini membuat banyak orang bisa melakukan kebaikan. Maka ini termasuk di antara sunnah yang baik. Ibu-ibu misalnya punya keahlian di bidang mode, menciptakan pakaian yang syar'i misalnya. Selama ini ada orang olahraga yang pakaiannya tidak syar'i, kemudian ibu-ibu punya kreativitas menciptakan pakaian yang tetap syar'i dan orang bisa melakukan olahraga dengan baik, dan pakaian itu kemudian menginspirasi banyak orang untuk menutup auratnya. Maka ini akan menjadi kebaikan yang abadi. Yang berikutnya, siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kalau kita sholat jamaah di masjid ini nggak ngajak-ngajak orang, pahalanya adalah pahala yang kita kerjakan sendiri. Tapi kalau kita berangkat ke masjid, ngajak tetangga kanan kiri, kita ajak sholat jamaah, kemudian orang itu tiap hari sholat berjamaah, maka kita mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan dan pahala dari amal yang dilakukan oleh orang lain, yang orang itu mendapatkan hidayah karena kita mengajaknya. Kalau bapak ibu datang ke musola mengikuti taklim sendirian, ya pahalanya ya satu. Tapi kalau ngajak suaminya, ngajak istrinya, mendapatkan pahala yang dilakukan sendiri dan pahala yang dilakukan oleh istri atau suaminya. Ya, maka kita pandai-pandai di dalam memilih bekal. Yang berikutnya di antara amalan yang abadi, dan ini hadis yang sangat populer, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekali lagi disebutkan 3 hal ini bukan berarti cuma 3 hal. Ada hadis lain yang menyebut 7, ada yang menyebut lagi 7, ada yang menyebut lagi 4, ada yang menyebut secara umum dan seterusnya. Bisa jadi penyebutan yang 7, yang 4 itu penjabaran dari yang 3 ini. Yang pertama sedekah jariah. Para ulama menafsirkan yang dimaksudkan sedekah jariah ini adalah wakaf. Ya, wakaf. Ya. Apakah hanya wakaf? Ya, ada juga yang berpendapat bukan cuma wakaf, semua amal yang selama sedekahnya itu masih ada, maka akan memberikan kebaikan bagi orang yang mati. Tetapi ini juga menjadi persoalan atau menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Misalnya masjid ini, ketika ada orang yang bersedekah karpet ini misalnya, ada yang memahami selama karpetnya masih digunakan maka sedekahnya mengalir. Nah, gimana kalau karpetnya sudah jelek? Apakah mengganti karpet itu akan memutus pahala jariah orang yang sebelumnya? Di masjid itu ada orang yang hanya mau menyumbang mimbar,
sudah ada mimbarnya, tapi dia mau nyumbang mimbar. Saya mau bantu mimbar. Kalau nggak mimbar saya nggak mau. Kenapa alasannya? Karena digunakan untuk khutbah, digunakan untuk membaca Quran, pahalanya lebih banyak, katanya begitu. Ada orang mau nyumbang untuk keramik, marmer. Kenapa? Digunakan untuk sujud. Maka ada pemahaman yang menurut saya lebih tepat, bahwa ini semuanya adalah satu rangkaian. Tidak mungkin orang itu sholat hanya sejadah saja. Tidak mungkin masjid itu hanya mimbarnya saja. Tidak mungkin masjid itu hanya keramiknya saja. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menilai suatu amal, misalnya di dalam persoalan korban misalnya, yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaannya. Nanti jangan sampai misalnya orang mau bangun masjid untuk sedekah jariyah, nggak ada yang mau nyumbang makanan. Kalau makanan dimakan, selesai makan habis, tidak menjadi amal jariyah. Maka ini semuanya dipahami sebagai satu paket, termasuk orang yang nyumbang tempat wudhu, termasuk orang yang nyumbang atau bersedekah untuk toilet masjid, termasuk yang memberikan misalnya menyerahkan tanahnya untuk lahan parkir masjid. Semua yang terkait dengan masjid itu satu paket amal jariyah. Ya, bukan dipreteli satu persatu. Ya, kalau begitu nanti orang akan berebut hanya mau bersedekah jariyah, barang-barang yang awet, yang nggak awet nggak mau, nggak begitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Apakah hanya ilmu agama saja, ataukah ilmu secara umum yang bermanfaat? Tentu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan fardhu ain. Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu itu bukan ilmu agama, ilmu dunia, tetapi ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Ilmu untuk bisa sholat itu fardhu ain. Ilmu untuk bisa puasa itu fardhu ain. Apa yang hukumnya fardhu ain, menuntut atau belajar ilmu itu menjadi fardhu ain. Apa yang hukumnya fardhu kifayah, maka mempelajarinya juga fardhu kifayah. Jelas tidak mungkin orang itu hanya belajar ilmu agama supaya bisa hidup di dunia dengan baik. Bahkan jamaah sekalian, seorang ulama itu tidak bisa berfatwa kalau dia tidak memahami ilmu-ilmu yang disebut ilmu duniawi. Ya, ada ulama ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya forex misalnya? Kalau dia tidak tahu sistem kerja forex, ya dia tidak bisa jawab. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya KB spiral? Saya bilang saya nggak tahu. Masa Ustaz nggak tahu? Ya saya nggak tahu apa KB spiral itu, saya nggak tahu apa itu. Ya, saya beberapa kali ditanya oleh jamaah itu hal-hal yang saya baru tahu. Dari situlah kemudian saya itu aktif. Ya, pokoknya apa yang viral saya harus tahu. Saya punya TikTok, saya punya WA, grup WA saya itu lengkap. Ada grup itu yang isinya teman-teman yang nakal semua, namanya Darkombes. Itu teman-teman saya yang nakal itu ada di grup itu. Saya larang anak istri saya buka grup itu karena kadang isinya itu aneh-aneh. Ya, semua yang terjadi di masyarakat ini saya mencoba untuk mengetahui. Oh, yang viral sekarang ini. Kadangkala orang itu menanyakan sesuatu yang orang tidak akan tahu itu kalau dia tidak mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Nah, maka disinilah jamaah sekalian dirahmati Allah, orang juga harus paham tentang ilmu duniawi, dan itu termasuk diantara ilmu yang bermanfaat. Ilmu kedokteran misalnya. Ya kalau umat Islam itu tidak ada yang menjadi dokter, ya bahaya sekali. Maka fardu kifayah harus ada yang menjadi dokter, dan itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Seandainya yang punya Google itu muslim, seandainya, pahalanya besar sekali, karena dia sudah banyak sekali membantu orang. Saya kemanapun itu tidak takut kesasar karena ada Google Map. Ya, di seluruh Indonesia ini ya. Nah, di beberapa negara, saya pernah juga di beberapa negara di Thailand, di Malaysia, di Thailand itu, kemana-mana nggak perlu tanya orang, tinggal buka Google. Ya, kalau ada orang yang kesasar gara-gara Google itu karena tidak bisa membaca peta, jangan menyalahkan Google-nya. Ya, luar biasa ya, bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa anak soleh? Karena anak yang tidak soleh itu nanti sebaliknya akan menjadi beban bagi orang tuanya. Orang tuanya sudah mati, sudah tidak bisa beramal, anaknya ngirimkan dosa terus-menerus kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak menjadi anaknya tidak menjadi anak yang soleh, ya. Yang berikutnya, nah ini diperinci lebih luas lagi, amalan-amalan yang abadi. Kata Nabi, ada 7 hal yang pahalanya tetap mengalir bagi seorang hamba padahal ia sudah berbaring di dalam kuburnya setelah kematiannya. Yang pertama, mengajarkan ilmu, tadi sudah ya, ilmu yang manfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai. Saya lihat di beberapa daerah, kemarin saya ke Jember itu, menuju ke Lumajang itu ada kanal yang panjang sekali, mungkin ada kalau 10 km. Siapa yang mengalirkan air ini ya, sehingga daerah-daerah yang sebelumnya kering itu bisa terairi. Ternyata yang membuat Belanda. Ya, ini amal solehnya orang-orang amalnya orang-orang Belanda dulu. Nah, maka apa peran kita itu? Jamaah sekalian, saya ini sering ke daerah ya, mengunjungi para dai. Di antara cara berdakwah yang sangat efektif itu adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk diantaranya mengalirkan air. Misalnya sumber mata airnya ada di satu tempat yang jaraknya 1 km, 2 km misalnya. Nah, itu perlu dilakukan pipanisasi supaya air itu mengalir, sehingga masyarakat itu tidak perlu menggotong jerigen berjalan kaki sampai 2 km ke sumber air karena kita mengalirkan itu. Ini termasuk amalan yang sangat penting, ya, sangat menolong masyarakat, sangat berguna bagi dakwah. Ada satu kata-kata yang menarik dari seorang ustadz. Ada jamaah yang mengatakan begini, Ustadz, ya, kenapa ada orang Islam yang murtad gara-gara diberi Indomie? Dijawab oleh ustadznya, kalau gara-gara Indomie orang itu bisa pindah agama, kenapa bukan kamu yang melakukannya? Nah, itu. Kalau gara-gara ada misalnya misi satu agama mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain yang membuat penduduk di kampung itu kemudian pindah agama, kenapa bukan kita yang melakukannya? Kenapa orang lain yang melakukannya? Kenapa kita mengkritik? Kenapa selemah itu imannya?
Kenapa kemudian kita tidak menguatkan keimanannya dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, mengalirkan sungai. Yang berikutnya menggali sumur. Ini intinya sama. Bagaimana air itu yang menjadi kebutuhan utama manusia itu bisa kita penuhi. Yang berikutnya menanam kurma. Apakah cuma kurma? Di dalam penjelasan hadis ini memang yang terbaik itu adalah kurma. Ya, tetapi kan kita tidak mungkin menanam kurma. Apa kebaikan kurma? Banyak, nanti kelebihannya banyak. Nah, maka kemudian makna hadis ini diperluas, bukan hanya kurma, tetapi setiap tanaman, setiap pohon yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Diambil buahnya. Mungkin bermanfaat untuk berteduh, ya, atau untuk menambah volume air tanah misalnya, ya. Pohon apa saja, yang penting tidak mengganggu orang lain, ya. Bahkan ketika pohon itu kemudian berbuah dan dimakan oleh binatang, itu menjadi sedekahnya. Yang berikutnya membangun masjid. Ya, sekali lagi masjid ini bukan cuma bangunan ruang utama untuk sholat, tapi dengan seluruh sarana penunjangnya, termasuk sound systemnya, termasuk kipas anginnya, ya, termasuk ya mungkin ada yang menyediakan pemanas air untuk bikin kopi misalnya. Yang berikutnya mewariskan mushaf. Tetapi jangan sampai hanya kita itu mewariskan mushaf. Saya beberapa waktu yang lalu ke Polewali Mandar. Ya, dalam satu acara di situ ada orang dari Kementerian Agama menyampaikan Kementerian Agama itu mencetak Quran itu dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian beliau itu meminta kiriman Quran, dan Quran wakaf itu banyak sekali dikirim ke daerah-daerah, tetapi hanya tersimpan di masjid, tidak dibaca. Kenapa? Gak bisa baca. Ya, menurut informasi dari Dewan Masjid Indonesia, Muslim Indonesia yang bisa membaca Quran itu hanya 35%. Ya, 35%. Yang 65% tidak bisa membaca Quran. Itu jumlahnya kurang lebih 150 juta. Ya, kita sama Ustadz Agung Tranajaya itu bikin program wakaf Quran plus, ya. Plus apa? Plus ngajar ngaji. Jadi jangan sampai hanya Quran yang dicetak tetapi tidak dibaca karena Muslim Indonesia tidak bisa ngaji. Berikutnya anak yang mendoakan orang tua. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan 7, tapi ini berbeda ya. Ilmu tadi sudah, anak soleh sudah, muskaf sudah, masjid sudah. Yang berikutnya rumah singgah yang dibangun bagi orang yang sedang menempuh perjalanan. Kita bersyukur masjid-masjid sekarang itu menyediakan tempat untuk singgah. Kalau dulu Pak, masjid itu dikunci. Luar biasa kita itu menderita. Kita ini kan orang yang senang ke masjid. Ya, kalau mau kencing misalnya itu juga datang ke masjid karena lebih aman. Ya, dalam perjalanan kita mau kencing, cari masjid, masjidnya dikunci, Pak. Saya pernah ngisi kajian di Bogor, berangkat sebelum subuh. Saya itu biasa sebelum subuh itu menuntaskan urusan perut, urusan toilet. Kebelet Pak, masjid terdekat itu masjid Pemkab Bogor. Saya bingung cari pintunya, ada pintu masuknya, mau masuk masjid Pak, dikunci semua. Ya Allah, menderitanya saya.
Ya. Nah, justru yang diperintahkan itu apa? Menyiapkan tempat bagi musafir. Alhamdulillah sekarang banyak orang yang terinspirasi. Kalau mudik Pak, itu masjid-masjid itu menawarkan silakan singgah di masjid, bisa istirahat, bisa tidur, disiapkan bantal, disiapkan kopi, disiapkan teh, ya. Yang kalau dikasih sarapan belum tahu ya. Tapi diberi fasilitas. Ini diperintahkan, dan masjid itu tempat yang paling nyaman bagi orang yang beriman. Itu tempat paling enak untuk istirahat, ya, dibandingkan hotel misalnya. Saya pernah ke satu daerah, datang di daerah itu ternyata kecepatan. Jam 3 pagi saya sudah sampai di tempat itu, acaranya jam 6. Ya, saya nggak enak kalau membangunkan orang. Tempat paling nyaman bagi saya ke masjid, cari masjid sudah, itu sudah paling enak. Nah, yang menyengsarakan itu kalau masjidnya dikunci, mungkin alasannya nanti dipakai orang ini itu. Datang ke masjid cuma kencing aja, ya enggak apa-apa sebenarnya, ya enggak apa-apa, ya. Toh bukan juga uang kita sendiri kan, ini kan uang juga dari jamaah, ya. Termasuk begini jamaah sekalian dirahmati Allah. Saya punya teman itu ahli finansial, dia mengatakan begini, seharusnya setiap jamaah itu bersedekah untuk masjid itu minimal untuk kebutuhannya sendiri. Kita datang ke masjid ini kan menikmati ada listrik, ada AC, ada toilet. Kita itu kalau ke toilet itu kan bayar berapa? Bayar 2.000, 3.000. Tapi datang ke masjid menggunakan airnya, menggunakan toiletnya, menggunakan listriknya, menggunakan ruangannya, mendapat ilmu tapi nggak mau bersedekah, itu jamaah yang ya membuat masjid itu bangkrut. Ya, maka minimal kita itu ke masjid memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, yang lebih utama tentu kita ini bersedekah untuk ya kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya, di dalam hadis berikutnya ini yang ditambahkan adalah orang yang meninggal saat jihad fi sabilillah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis lain, orang itu akan mendapatkan pahala sampai kiamat nanti. Ya, jadi orang yang berjihad di jalan Allah, berjaga di perbatasan untuk keselamatan kaum muslimin, kalau kemudian dia mati, maka dia akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Ya. Ini diantara pahala yang diantara amalan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia itu mendapatkan kebaikan setelah kematiannya dari amalannya sendiri. Yang berikutnya jamaah sekalian, saya percepat mudah-mudahan cukup ya. Ada amalan yang bermanfaat bagi mayit tetapi dilakukan oleh orang lain. Kita sudah mati, orang lain yang hidup ini beramal untuk kita. Yang pertama adalah doa kaum muslimin. Jadi doa setiap orang beriman untuk orang yang sudah mati itu akan memberi manfaat. Karena itu ketika seorang yang beriman meninggal, kita mendoakannya di dalam salat, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan secara khusus di dalam surat Al-Hasr ayat 10 ini, orang-orang beriman itu mendoakan orang beriman sebelumnya. Artinya orang beriman yang sudah meninggal dunia didoakan oleh kaum muslimin. Maka kalau kita itu beriman, kita akan senantiasa mendapatkan pahala doa dari orang-orang beriman yang masih hidup di dalam kehidupan dunia. Yang kedua, melunasi utang mayit.
Ini bisa dilakukan oleh siapapun. Misalnya ada orang mati, punya utang sama kita. Kalau kita mau menolongnya, bebaskan utang. Ya sudah, ditagih juga tidak bisa. Ya, direlakan saja supaya apa? Meringankan beban si mayit dan kita akan mendapatkan pahala berlipat. Kalau kita tidak mau, saya enggak rela, saya tagih di akhirat. Boleh enggak? Ya boleh ditagih di akhirat. Tetapi nanti yang berlaku itu adalah hukum keadilan. Satu balasannya satu. Ya. Tapi kalau kita itu membebaskan utang orang yang beriman, maka kita melakukan satu amal, pahalanya berlipat-lipat, terserah Allah berapa kali lipat. Ya, termasuk juga yang boleh dilakukan itu adalah melunasi hutang orang lain. Kita punya teman baik, dia tidak bisa bayar utangnya, kemudian meninggal, itu akan menjadi beban bagi dia kalau utangnya tidak dilunasi, maka kita lunasi utangnya. Jadi melunasi utang ini akan memberi kebaikan bagi mayit, dilakukan oleh anaknya, ahli warisnya, maupun dilakukan oleh orang lain. Kemudian menunaikan qadha puasa mayit. Kalau ini menjadi kewajiban bagi ahli warisnya. Semua kewajiban ibadah itu dilakukan oleh ahli warisnya. Ya, qadha salat, qadha puasa atau nazar, ya, termasuk menunaikan nazar orang tua. Yang berikutnya amalan anak yang soleh. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya seorang manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Dan di dalam hadisnya Nabi mengatakan anak itu termasuk usaha orang tua. Asalkan memang orang tuanya itu benar-benar memberikan andil di dalam kesolehan anak. Kalau bapaknya enggak sholat, maksiat terus, memberi contoh yang buruk, tapi punya anak yang soleh, dan solehnya itu bukan hasil upaya dari bapaknya, ya dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Yang berikutnya sedekah untuk mayit. Ini dilakukan oleh siapapun. Ya, kalau ada orang yang meninggal kemudian kita bersedekah untuk yang mati, maka ini akan memberi kebaikan bagi yang mati. Dilakukan oleh ahli warisnya maupun oleh orang lain. Ya. Yang berikutnya menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Ya, ini juga diperintahkan. Yang berikutnya memintakan ampun, memohonkan istighfar kepada orang yang sudah mati, dan yang terakhir memberikan hadiah pahala bacaan Al-Quran untuk mayit. Untuk yang terakhir ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Menurut Imam Syafi'i, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Menurut Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan semua amal orang hidup yang diberikan kepada orang yang mati, baik itu amalan maliyah, amalan harta, maupun amalan badaniyah yang dilakukan oleh badan, itu semuanya sampai kepada yang mati. Ya, di dalam prakteknya di Indonesia itu terbalik, ya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i di dalam masalah kirim doa, kirim pahala, itu mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah ini termasuk di antara ulama yang diikuti. Beliau termasuk di dalam kelompok mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini kalau di Indonesia diberi stigma sebagai kelompok Wahabi. Ya, jadi untuk persoalan ini
ya menggunakan dalil dari ulama yang berbeda. Jadi orang-orang yang mengikuti mazhab Hambali tidak mengamalkan, padahal ulamanya itu membolehkan atau mengatakan pahalanya sampai. Orang-orang mengikuti mazhab Syafi'i mengamalkan, padahal Imam Syafi'i mengatakan pahalanya tidak sampai. Termasuk misalnya di dalam persoalan menutup aurat. Saya pernah ke Patani, Thailand. Patani. Waktu sholat subuh itu saya lihat itu dari kampung itu orang pakai jubah. Masjid itu penuh. Ya subuhnya pakai kunut. Ya penampilannya kayak Salafi Wahabi gitu ya dalam istilah kita itu ya. Tapi pakai kunut, ternyata pengikut mazhab Syafi'i. Dan perempuan-perempuannya bercadar, karena Imam Syafi'i itu mewajibkan cadar. Ya, Muslim Indonesia mengaku mengikuti Imam Syafi'i, tapi malah tidak menjalankan apa yang menjadi pendapat dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi demikian teman sekalian Allah, mudah-mudahan kita bisa memperhitungkan amal apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini, supaya setelah kematian kita nanti kita tetap akan mendapatkan kebaikan dari apa yang pernah kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan baca hamdalah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.